Okay, so good day, everyone. Welcome to our basic writing class, and today is our week 3 for our class. So today's topic is about subject-verb agreement in writing. Before I jump into the topic today, I would like to review some of our talks last week. So some of you have written your description about yourself is in a perfect ways. Some of you still, well, of course, because this is writing, so I give you feedback more on the grammar and also punctuation. And also, yes, of course, to our today's topic is about subject-verb agreement in writing. At least now in basic writing, those three elements are very important to us to apply it in our writing, because writing can be so different in speaking, yeah. And for your uh, for your feedback, I also noticed that some of you still use kind of spoken form in your writing rather than writing form. So you still have, hello, I want to talk about myself. Nah, something like when you greet with hello means that you want to say something, right? To say something not in a writing form but in a spoken form. Of course, this is not correct because we are now doing kind of writing activity, not speaking activity. Okay. Nah, uh, this is one of the way you will enter what kind of the academic writing later on. Jadi basic writing ini memang very very basic, bukan dalam hal kita speaking, tapi menulis. Nah, menulis dan berbicara itu akan sangat berbeda. Nah, nanti kita mencoba memahaminya pelan-pelan ya, lewat tentu saja lewat tulisan kita. Jadi tulisan kita itu tidak boleh yang terlalu kita menulis untuk kita buat pidato, bukan, beda. Nah, karena sekali lagi, our goal is for academic writing. Setelah kalian mendapatkan basic writing, nanti di semester selanjutnya, di semester 4, akan mendapatkan yang namanya intermediate writing. Intermediate pertengahan, kemudian nanti di semester 5 akan ada academic writing, penulisan ilmiah, kemudian setelah itu semester 6 akan ada introduction to research methodology, itu lebih advance lagi daripada academic writing, karena kalian tuh sudah dianggap master di writing, kemudian mulai memikirkan konsep-konsep untuk melakukan undergraduate thesis atau skripsi. Setelah itu di semester 7, kalian akan mendapatkan yang namanya research methodology. So, there are lots of steps. Jadi, mulai dari basic writing ini, kalian harus mengerti basic-basicnya dulu. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai bahkan di academic writing, bahkan di research methodology, kalian masih keteteran mempertimbangkan whether this sentence, whether my sentence is good or not. Yeah. So grammar doesn't matter when you reach up to the next level. So sekarang ini di basic writing, try to understand the subject-verb agreement. Try to think that the subject-verb agreement is not only for basic writing material, but also for intermediate writing and also for the academic writing and up to the research methodology. Right, so here is my review and my feedback. Although probably I have given you some feedback in private, yeah, so only you can take a look at your work and then my feedback there, and then you can realize that, oh, this is incorrect, oh, and this is correct. And if you still have any question, feel free to share it into our WhatsApp group, yeah. Okay, right. Nah, this is my review. So wait a minute, I would like to move my my screen here. Okay, nah, here, like I said before, that you tend to use spoken form rather than written form. Menulis dan berbicara itu berbeda. Ketika kalian mendapatkan kelas basic writing, bukan lagi kalian itu orientasinya itu untuk berpidato ya. Jadi memang teks ketika berpidato memang menulis, tetapi tulisan itu untuk disampaikan secara
verbal, sampaikan secara berbicara. Nah, tentu saja akan berbeda dengan yang namanya menulis sesungguhnya, karena menulis sesungguhnya di sini kalian akan lebih ilmiah, akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah akademis, dan kemudian juga menggunakan perspektif orang ketiga biasanya. Bahkan di skripsi sekalipun nanti perspektifnya adalah orang ketiga, tunggal maupun jamak gitu ya. Jadi kita akan jarang menggunakan I, akan sangat jarang sekali. Tetapi kita menyebut diri kita sendiri adalah seorang peneliti, the researcher or the author. Nah, di sini kalimat yang pertama saya temukan adalah Hi everyone, I'm here to describe myself, blah blah, and I will try not to be lazy anymore and try to love learning more. Thank you. Nah, di sini sudah mengatakan Hi everyone. Nah, itu kan bahasa spoken sekali ya. Nah, later on in your academic writing, you cannot greeting in your writing ya. Nggak boleh menyapa di bagian writing. Nah, nggak boleh menyapa dengan sapaan yang spoken form, tapi kalian boleh menyapa di bagian greeting di writing. Nah, kalian harus pikirkan tuh bagaimana caranya hi everyone itu terdengar akademik. Diganti dengan istilah yang lain begitu. You may say this one. The author wants to greet everyone who read this book. This can be like that, but this is not direct. Jadi nggak langsung ketika seperti kita berbicara ke orang. Jadi bukan seperti hi everyone, no ya. Okay, sorry, I'm here. Nah, in writing, you will avoid several things. Memang writing itu lebih ribet, lebih banyak demand-nya, lebih banyak permintaannya rather than spoken form, right? Yeah, because in speaking, you may avoid grammar rules. You may You may speak as much as you like. You may speak with informal languages. You may speak with formal language or slang language. But then in writing, there are steps, there are strict rules that you have to follow, and you cannot just think that no, writing is the same as speaking. No, later on you will feel it by yourself. Nah, di sini I'm here. Jadi try to not make it short. Jadi di writing itu akan memang berbeda di tulisan ketika berbicara ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang panjang. I am here to describe myself. Karena ini sekali lagi writing ya. Ketika kalian mau bikin pidato atau ketika kalian chat sama teman ya oke. Itu kan bahasa spoken ya. Kalian kan chat tidak bisa di chat di WhatsApp tidak mengatakan halo, selamat malam. Apakah Anda sudah tidur? Dengan teman kalian sebangku misalnya atau tetangga kalian yang sangat kalian akrab sekali kan tidak mungkin menggunakan bahasa yang sangat formal. Nah, itu tertulisnya melalui informal dan itu dalam konteks berbicara gitu. Tetapi kalau writing ini sekali lagi akan berbeda konsepnya. Nah, di sini contohnya adalah yaitu tadi I am here to describe myself. And then I. Nah, ini salah satu banyak sekali yang saya temukan tulisan dari mungkin 40 mahasiswa di kelas writing, 2 kelas ini. Saya menemukan banyak sekali yang masih menggunakan I kecil ya untuk I. So it should be an I capital letter, right? Okay, the second one. It's just waiting for my big dream to come true. It's just, nah nanti tetap it is ya. It is just waiting for my big dream to come true. Of course with prayer and effort. Nah, saya kasih catatan di situ, it is not a sentence. Why? Apa sih itu sentence? Right? Later on ya. And also a lot of people ini baris ketiga, and also a lot of people who say that I am a cheerful person, but actually it's only when outside with my friends, but actually I'm a bit awkward and shy when meeting new people. Nah, di writing, although bagian banyak conjunction ya, ada banyak kata hubung seperti and, but, or, ya kan? Nah,
kata hubung ini sebenarnya menghubungkan dua kalimat, dua frasa, dua klausa. Nanti saya akan menjelaskan apa itu klausa, apa itu frasa. Nah, tetapi biasanya untuk conjunction and or but itu tidak diletakkan di depan karena dia itu conjunction. Ya, kata hubung and or but itu kata hubung, coordinate conjunction namanya, itu sebaiknya dihindari untuk ditaruh di depan, dihindari ya. The writing especially, but then if you want to talk with your friends and then you use and in your what is it, beginning of the sentence, and that's okay. Okay, next. Ini di sini juga ada double but ya. Nah, nanti kita juga kalimatnya akan terasa sangat panjang. Padahal nanti kita nanti akan belajar tentang simple sentence and then also complex sentence. Kalau di bahasa Indonesia dulu kalian pernah belajar simple sentence disebut sebagai kalimat kalimat simple, kalimat majemuk. Kemudian kalau yang complex sentence, kita bisa mengatakan kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat. Okay, wait. Okay. Nah, ini juga I was born in the Pasir Garam village, the same place where my mother lived. But eventually we moved to the Berwas village when I was 5 years old to my father's residence, both of which are included in the district of Central Bangka, so I am originally a Bangka. Ya, ketika kita berkomunikasi atau ketika kita membaca tulisan ini, ya kita paham ya maksudnya. Tetapi sekali lagi, di basic writing ini kita akan menulis dengan tata bahasa yang rapi ya. Di bagian ini kurang rapi karena kalimatnya terlalu panjang dan tidak fokus dan tidak memiliki conjunction. Kalau kalian ingin menggunakan kalimat yang lebih panjang, itu memang harus ada conjunction-nya. Tidak bisa hanya koma, kemudian koma lagi, kemudian titik. Nah, ya kan? Titik tidak harus selalu di akhir paragraf seperti ini. Ini bisa, I was born in the Pasir Garam village, the same place where my mother lived. You can say it as full stop. Tapi kalau mau pakai but, that's okay. Ada coordinate-nya, right? Coordinate conjunction. But eventually we moved to the Berwas village when I was 5 years old to my father's residence. Full stop. Sorry, I'm coughing. Nah, baru nanti both of which itu menggunakan capital letter. Why we use capital letter? Because it should be in the very beginning of a sentence. Sentence ya. Nanti kalau frase tidak wajib menggunakan capital letter. So I am originally a Bangka. It's not a Bangka but Bangkanese ya, Bangkanese. Nah, yang next-nya adalah although. Although itu artinya meskipun ya, tapi although itu adalah conjunction juga. Adverbial conjunction. Nanti saya jelaskan bedanya coordinate conjunction and adverbial conjunction. Coordinate conjunction itu untuk menghubungkan antara frasa dan frasa, klausa dan klausa. Dan juga bisa bahkan sentence dan sentence. Contohnya tuh apa sih? Contohnya misalnya I love music and
what is it? I love music and art. Nah, ada music itu sebagai kata benda, art juga sebagai kata benda, dan kita hubungkan dengan and. Akan tetapi hal ini akan menjadi salah ketika kita akan mengatakan seperti ini. I love music and eat. Yang satu kata benda, yang satu kata kerja. Nah, itu tidak paralel. Nah, dalam artian bahwa coordinate conjunction and or but itu untuk menghubungkan antara satu hal yang seimbang atau sama. Kalau kata benda ya dihubungkan dengan kata benda. Kalau kata sifat. Nanti kalau noun phrase ya dihubungkan dengan noun phrase. Kalau sentence ya dihubungkan dengan sentence begitu. Tidak bisa tiba-tiba menggunakan sentence kemudian tiba-tiba kemudian and phrase misalnya frasa ya. Itu tidak seimbang, tidak paralel. Nah, balik lagi ke although. Although itu bukan coordinate conjunction tapi adverbial conjunction. Adverbial conjunction itu untuk menghubungkan dua klausa, yang satunya itu independent clause, yang satunya lagi adalah dependent clause. Yang namanya independent itu sudah merdeka. Kalian dulu pernah belajar di bahasa Indonesia, belajar namanya induk kalimat. Kenapa dinamakan induk kalimat? Karena dia kalimat yang berdiri sendiri. We call it as independence clause. Kemudian, ada yang namanya anak kalimat. Anak kalimat itu dinamakan sebagai dependent clause, masih ketergantungan gitu ya. Kenapa ketergantungan? Kenapa disebut anak kalimat? Karena memiliki adverbial conjunction, although tadi. Contohnya ya, although I am hungry, ada komanya biasanya karena di depannya, although I am hungry, meskipun saya lapar. Nah, itu it's not a sentence, but still a clause. Itu bukan kalimat utuh. Jadi jangan dititik dulu karena masih ada yang namanya adverbial conjunction. Nah, karena dia itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia itu masih dependent, belum mandiri, artinya disebut sebagai anak kalimat. Kemudian tetap koma ya, although I am hungry, meskipun saya lapar, koma, I still study basic writing, full stop. I still study basic writing is an independent clause, induk kalimat, because there is no adverbial conjunction. Jadi induk kalimat di sini dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalau saya hilangkan tadi although I am hungry, saya hilangkan, kemudian saya hanya memiliki klausa I still study basic writing, full stop. Itu sudah kalimat. Walaupun saya menghapus although I am hungry. Tapi yang tadi itu, although I am hungry, itu tidak bisa dihapus although-nya saja, tapi harus keseluruhan ya. Jadi kalau although I am hungry, kemudian yang saya hapus adalah I still study basic writing, it is incorrect because although I am hungry is not independent clause. Jadi masih anak kalimat yang butuh ibunya begitu ya. Tapi kalau ibu belum tentu harus mengikuti anaknya. Jadi ibunya bisa berdiri sendiri. Something like that. So, although I am not good enough at singing, nah saya bikin catatannya adalah although karena dia in the beginning of the sentence should be capital letter. I am nggak bisa disingkat ya, harus di elaborasi. I am not good enough at singing. Nah, saya memberikan feedback adalah koma karena adverbial conjunction-nya ada di initial position, ada di depan. Koma, I keep trying because I love it. Jadi I keep trying aja. Tidak perlu membutuhkan coordinate conjunction but. Coba bayangkan, ketika although itu adalah dependent clause, anak kalimat, kemudian ada tambahan lagi but I keep trying, itu berarti menandakan masih anak kalimat lagi. Berarti semuanya kalimat ini adalah anak kalimat, belum ada induknya. So, tidak perlu menggunakan coordinate conjunction but. Jadi but-nya di-delete aja. Jadi, although I am not good enough at singing, I keep trying. Gitu ya. Next one. I am friendly, so don't afraid
of me. Nah, oke, di sini saya sering memberikan feedback. Don't, ini ya, don't. Itu kalau di dalam writing, kita tidak bisa menyingkatnya. So, dielaborasi saja menjadi do not. Do not afraid. Nah, afraid adalah kata, sifat, benda, atau kerja. Okay, my laptop is kind of hang. Wait. Nah, afraid is adjective ya. Nah, ada yang dinamakan namanya itu adjective phrase. Why is it adjective phrase? Yang namanya phrase itu nanti more than one word. More than one word. For example, noun phrase. Noun phrase, saya punya noun, lady misalnya. Lady ini bukan phrase karena dia hanya satu kata. Tapi ketika saya ingin membuatnya menjadi phrase, saya harus menambahkan sesuatu di depan lady. Nah, biasanya untuk menjelaskan suatu kata benda, kita membutuhkan kata sifat, right? Adjective. So, we need adjective. For example, an old lady. Ya, saya menggunakan artikel an, kemudian an old lady. Jadi, lady-nya adalah sebagai kepalanya, sebagai noun-nya, noun utama, kemudian saya menambahkan an old lady. Nah, itu sudah phrase, sudah frasa. Dan frasa seperti apa jenisnya? Adalah non-phrase, karena kepalanya adalah seorang lady. Kemudian kalau ada kata sifat, afraid, tapi dia membutuhkan suatu bantuan preposition. Nah, contohnya di situ to ya. Nah, kita bisa sebut sebagai adjective phrase. However, be careful with adjective phrase because adjective phrase itu biasanya pasangannya itu sudah ditentukan. Afraid itu sama of, bukan sama to. Ya, interested itu in, bukan sama interested with. Nah, itu semua kalian bisa hafalkan? No, tidak perlu dihafalkan, tapi cukup membuka kamus. Consult the dictionary. Jadi, do not be lazy to consult with your dictionary, ya. Because there are lots of phrases that might be you know, but then probably you don't know which partner of every phrase ya. Nanti juga selain ada noun phrase, adjective phrase ada juga yang namanya verb phrase. Nah, itu lebih dari satu tadi. Jadi nggak bisa hanya bilangnya look, tapi kita bisa pakai look for, look in, kemudian look at. Nah, itu tiga-tiganya ternyata kalau ditambah dengan preposition yang berbeda, artinya juga berbeda. Okay. In her childhood, next one, in her childhood, she had only loved into local things, believed to the myth overly, and also only knew Malayan culture. Di sini ada dua feedback yang saya berikan adalah, ini. She had only loved. Ketika sudah memutuskan menggunakan tenses had loved, past perfect ya, it means that later on, another verb, kata kerja yang lain harus menggunakan tenses yang sama. She had only loved into local things. Oke, fokus kita adalah had only loved. Kemudian maksud si penulis ini adalah dia juga akan mengatakan she believed, dia juga mempercayai. Tetapi di sini ada yang kurang. Bukan believe aja, tapi harus pakai believed. Kata kerja bentuk ketiga, karena dia pakai had. Jadi dia tetap pakai past perfect. Seharusnya kalau mau lebih lengkap, she had only loved bla bla and nggak pakai and. She had only loved, had believed to the myth overly, and also only had known. Oh, ini saya kurang bikin feedback ya. Had known. Jadi karena knew itu kata kerja bentuk kedua, kita membutuhkan kata kerja bentuk ketiga. So, had known Malayan culture. Nah, anyway, kita harus menyertakan yang namanya capital letter di setiap nama tempat, setiap nama budaya, setiap nama suku yang sudah ada namanya. Ya. Ini kalian sebenarnya sudah belajar dari sejak SD ya, jadi saya akan sangat strict di basic writing. I will not allow you to use
small letter in a name of the capital, names of city, names of province, names of the place. So it should be capital letter, although it is in the middle of the sentence, okay? Nah, blah blah, my hobby is cooking, oke ya. Verb ing sebagai kata benda, playing games, oke, sudah paralel, traveling, oke, sudah pakai verb ing semua, and I expected another verb ing, right? But then dia mulai lagi dengan cerita yang lain, and my culture from two cultures, blah blah blah. No. Sekali lagi, harus paralel. Ketika menggunakan coordinate conjunction, you have to make it parallel. Ya, namanya juga pakai and, harus menggunakan another verb ing. Jadi, in my hobby is cooking, playing games, traveling, and baru tapi kalau misalnya ini maksudnya kan and, setelah itu tidak ada hobi lagi. Ya sudah, berhenti saja di traveling. So, my hobby is cooking, playing games, and traveling. Full stop. Nah, gitu. Baru kalau mau bercerita bahwa my culture from two cultures, nah itu nanti pakai capital letter in the beginning of the sentence, and then tambahin apa yang mau diceritakan. Next one, I have culture Sundanese people. Ini kebalik ya. I have Sundanese culture. Tidak perlu pakai people, karena intinya it means that you're Sundanese, right? Nah, we talk about phrase. How many types of phrases do you know? Nah, mungkin di kelas grammar sudah ada ya grammar. Sebenarnya basic writing ini saya tidak perlu banyak membahas grammar, tapi di tulisan kalian itu terlalu banyak grammar error ya. So I would like to just review ya. So phrase here tadi sekali lagi, phrase itu more than one words ya. Kita tidak bisa mengatakan lady is a phrase or house is a phrase, no. Tapi kalau saya tambahin artikel aja, a house, itu sudah menjadi phrase. Ya, so a beautiful lady, it's a phrase, a noun phrase, because why? My focus is the lady. The point is only the lady. Jadi beautiful-nya itu hanya additional information about the lady. Kemudian kita juga harus menambahkan, karena ini in noun itu membutuhkan yang namanya article. Jadi a, the, an itu adalah yang dibutuhkan oleh noun. The best teacher. Jadi bukan hanya best teacher. Lihat penulisannya juga, saya tidak memulai dengan capital letter, because this is not a sentence, because this is not a clause. It is only a phrase. An annoying brother, the easy element, such a difficult task. Verb phrase. Nah, tadi yang sudah saya bilang, lebih dari satu kata. Kalau verb berarti dia akan ada satu verb, kemudian ada preposition. Nah, bisa saja satu verb yang sama, tapi diikuti oleh preposition yang berbeda, meaning-nya bisa beda. Look for, sama look at, sama look in, itu bisa beda artinya. Ya, kalian, you can find it in your dictionary. I will not tell you directly ya. Grow up, stand up, look for, look up, tadi look at juga, look forward to. Nah, ini ada dua preposition sekaligus. Look adalah kata kerjanya, forward to. Jadi ada dua preposition. Nah, setelah kita membicarakan phrase, nanti adjective phrase, tapi I don't think that I should give you lots of grammar things, because you have already given 2 semester of grammar, right? Apalagi di SD, SMP, SMA, grammar pasti sudah pasti malas banget dengar kata grammar ya. Tapi ya, you have to, because you choose English department, right? And then clause. Clause itu adalah yang memiliki subject and verb. Subject and verb. Apa bedanya dengan sentence? Well, later on. Clause ya, we have subject and verb. Yang namanya clause itu yang penting ada subject and verb-nya. Objek itu optional. Why? Because tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek. Nah, untuk membentuk sebuah clause, kita bisa mengatakan clause itu memang kalimat, tetapi dia nanti itu ada pengecualiannya di bagian dependennya, di bagian anak kalimatnya. Jadi kalau masih anak kalimat itu sebenarnya bukan kalimat utuh. Jadi kita masih menyebutnya sebagai clause, klausa. Nah, yang independent clause ini kita bisa namakan sebagai sentence juga sebenarnya. Karena dia sudah merdeka, dia tidak perlu tambahan
conjunction begitu ya. So, kita sebut juga independent clause ini sebagai induk kalimat. Jadi, walaupun kalian dulu di bahasa Indonesia sudah belajar kalimat majemuk dan belajar tentang induk kalimat, so do not translate induk kalimat menjadi what? Mother sentence, something like that. Yeah, no, it should be independent clause. Independent clause, induk kalimat, clause which is free from other conjunction. Benar-benar free dari yang namanya kata hubung. So, yang namanya clause tadi, balik lagi, ada yang namanya subject and verb. Yang penting ada dua itu. Ada yang namanya subject, ada yang verb. Ada subject, ada predicate ya. Kemudian kalau yang dependent clause atau anak kalimat itu ada conjunction, kemudian diikuti oleh subject and verb. Ya, subject and verb. Nah, di bagian anak kalimat dan induk kalimat ini urutannya bisa vice versa, bisa dibalik. Induk kalimat bisa di depan, anak kalimat bisa di belakang. Anak kalimat bisa di depan, induk kalimat bisa di belakang. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan saya mengatakan, although I am hungry, I still study basic writing. I still study basic writing is independent clause, right? I will change the position. I still study basic writing, although I am hungry. Di dalam hal ini, ketika independent clause itu di depan, tidak perlu ada koma lagi. So, I still study basic writing, no comma, although I am hungry. Although I am hungry is dependent clause, anak kalimat, and I still study basic writing is independent clause, induk kalimat. Anyway, if you have any question, feel free to ask me in WhatsApp group ya. Sentence. Nah, tadi kalau clause itu tadi yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat, sekarang kita masuk ke sentence. Oh, sorry, kepencet. Nah, sentence, there are two types of sentence, simple sentence and complex sentence. Yang tadi saya mengatakan, simple sentence adalah kalimat majemuknya, complex sentence adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalau di bahasa Indonesia ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Apa yang dinamakan sebagai majemuk setara? Kenapa setara? Karena tadi paralel, biasanya menggunakan coordinate conjunction and, but, or. I am hungry but sleepy. Sebenarnya kalau mau dipanjangkan lagi, I am hungry but I am sleepy. Nah, karena I am-nya sudah sama, kita jadiin satu saja. I am hungry but sleepy. Gitu. Itu namanya kalimat majemuk setara. Kalau kalimat simple seperti apa? Simple itu yang hanya memiliki subject and verb. Subject and verb ini contohnya, ya udah, ada beberapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya kata kerja run, walk, sleep, misalnya. Ada banyak yang namanya kita sebut sebagai intransitive words, verb ya. Yang lainnya transitive verb. Intransitive itu tidak memerlukan objek. Contohnya run, I run, I'm running, gitu ya. Tapi tidak ada objeknya. Itu kita sebut sebagai simple sentence. Kenapa? Karena sudah memenuhi subject verb-nya aja. Sudah ada subject, I, kemudian verb-nya sebagai run atau running, tergantung nanti tenses-nya. Kalau mau dibikin simple present ya I run every day. Tapi every day is not object, itu keterangan waktu, right? Kemudian kita boleh juga menggunakan present continuous. I am running now. Now juga keterangan waktu, bukan objek. Sekarang sedang berlari. So, it is part of simple sentence karena sudah memenuhi yang namanya subject and verb. Bagaimana dengan ada yang objeknya? Ya nggak apa-apa, ada subject, verb, objek. Contoh yang ada objeknya seperti apa, Miss? Ya banyak. Kita punya kata kerja it. Kata kerja it itu membutuhkan objek, dan itu bukan optional. Contohnya, I eat burger. I eat burger. Burger di sini sebagai objek. Anyway, mungkin ada yang nanya, Miss, saya masih bingung, Miss. Dari dulu saya memahami objek itu pokoknya yang ada di belakang kalimat, itu ya. Jadi misalnya tadi, I run every day. Oh, I itu subjek, run itu adalah verb, every day itu adalah objek. Karena yang penting urut gitu kan, Miss.
What do you think? No, right? I mean, uh, there are some kind of simple question. Jadi ada jembatan keledai begitu ya untuk memahami apa sih itu subjek, apa itu verb, apa itu objek. Kalian tanyakan aja tanyakan aja ke kalimatnya. Siapa, ngapain apa ya. Jadi siapa itu adalah untuk menjawab subjeknya, ngapain itu adalah kata kerjanya, apa itu adalah objeknya. Contohnya tadi, I eat a burger. I eat a burger. Siapa? I. Ngapain? Eat. Apa? Burger. Oh, sudah ada tiga-tiganya. Subject, verb, object. Bagaimana dengan yang tadi running? I am running now. Saya sedang berlari sekarang. I am running. Am running itu satu verb karena dia tensesnya adalah present continuous. I am running now. Siapa? I. Ngapain? Am running. Sedang lari. Apa? Kan tidak ada lari apa. Tidak ada di sini lari sekarang kan? Berarti di sini tidak ada objek, hanya ada keterangan waktu ya. Oke, bisa dimengerti. If you still have any question, feel free to ask me in WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk selalu bertanya karena basic writing ini you have to understand the very basic of writing. Complex sentence yang lainnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu yang kalimat majemuk bertingkat salah satunya adalah although. Although itu merupakan adverbial conjunction untuk membentuk yang namanya complex sentence. Ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kalau yang pakai but and or itu tidak disebut sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Yang hanya menggunakan induk kalimat dan anak kalimat itu adalah complex sentence. Selain although, apa saja conjunctionnya? Ada however, ya, ada even though, ada furthermore, begitu. Ada because itu nanti sinonimnya juga banyak. Ada as, ada for, bahkan for itu bisa juga artinya because, nanti tergantung konteksnya. The more you read the book, the more you practice writing, the more you understand, the more you have your habit to write, ya. So this is my last slide. So anyway, the point is that you have to be aware of the rules in writing. This is writing, not the spoken word. The spoken form. Jadi ini bukan format berbicara, tapi format menulis. Jadi tidak ada greeting yang hi everyone seperti like you do the speech. Tidak ada seperti ketika berpidato di depan kelas or di depan screen gitu ya. No, but it is more like writing. Memang jadi kalau membaca. Loh bagaimana Miss? Kalau misalnya saya itu membaca novel Miss, di situ banyak loh novel-novel bahasa Inggris yang menggunakan kalimat-kalimat yang informal. Are you sure? Dibaca lagi. Itu pasti yang informal itu adalah di bagian kalimat langsungnya. Di bagian ketika orang membaca novel itu narasinya pasti tetap narasi yang baku. I'm quite sure of it. Kalian nanti kalau ketemu ada mungkin novel-novel teen lit ya, novel-novel anak remaja itu yang dibikin informal itu adalah kalimat langsungnya yang ada tanda petiknya. Oke? Seperti itulah. Right. Okay, so please check Siakat and then you will find the talks and please do the talks properly and then send me your talks via Siakat also and then I will give you another feedback. So thank you for today. See you next week. Bye-bye. Good day.